Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Fadzakir fa Sadaqallahul Azim. Undur maqala wala tandur mangqala. Sadaqallah wa sadaqar rasul. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ya Allah, kami memohon ampun kepadamu yang Maha Agung. Terimalah tobat kami, ampuni segala kesalahan dan dosa kami. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal ardha binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rabbana, terangilah hati kami semua dengan sinar cahaya petunjukmu, sebagaimana Engkau telah menerangi bumi dengan sinar mataharimu abadan abadan untuk selama-lamanya. Wahai Zat Allah yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang, Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni ahmawasiyah. Ya Allah, ya Rabbana, tambahilah ilmuku, ilmu kami ya Allah, dan pengetahuan yang luas bagi kami. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nas'alukal ijabah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
jamaah sholat subuh dan taklim tahsin Al-Quran, semua jamaah subuh dan majelis zikir, semoga Allah memberikan kepada kita kesehatan, keselamatan, dan ilmu yang bermanfaat buat kehidupan dunia dan akhirat. Dengan memanjatkan puji dan rasa syukur kehadirat Allah Jalla Jalaluhu, salam dan sholawat keharibaan panutan umat rahmatan lil alamin Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh pengikutnya, termasuk kita umatnya, kelak di akhirat akan mendapatkan syafaatul udma, syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Materi tahsin dalam kesempatan yang baik ini dihubungkan dengan praktik ibadah, karena membaca dengan benar, apalagi mampu membaca Al-Quran dengan fasih dalam mempraktikkan ibadah, itu sangat luar biasa sekali pahalanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wadhkuruni adzkurkum, ingatlah kepadaku, aku akan mengingatmu. Oleh karenanya kita menjalani ibadah sholat subuh berjamaah ini merupakan tanda bukti kita ingat kepada Allah, maka Allah akan selalu mengingat kepada kita. Waskuruli, bersyukurlah, berterima kasih atas nikmat yang kami berikan kepadamu. Wala takfurun, janganlah sekali-kali kamu mengkufurinya, jangan sekali-kali enggan untuk berterima kasih kepada Allah. Berterima kasih kepada Allah lewat apa? Fadkuruni adkurkum. Jadi fadzakir, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan apabila ada saudaramu yang lupa. Ternyata peringatan itu inna dzikra, sesungguhnya peringatan tanfa'ul mu'minin, sangat berguna dan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Jadi kita sebagai muslim mempunyai kewajiban untuk ngasih tahu, ya,
Dia ngasih tahu kepada Rasulullah, padahal Rasulullah itu jauh-jauh hari ketika Allah menciptakan Rasulullah, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya, itu sudah tahu semuanya. Sampai-sampai Rasulullah al-ummi nggak tahu. Yang ngasih tahunya siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Fadzakir. Kalau kita sudah tahu apa saja yang baik-baik, harus kasih tahu, sampaikan. Sampaikanlah walaupun satu ayat. Pokoknya yang baik-baik harus kasih tahu, walaupun yang dikasih tahu lebih galak daripada yang ngasih tahu. Ada enggak yang dikasih tahu malah marah? Ada enggak? Contoh, ada seorang bapak-bapak belum lansia, masih seger, berjalan, menggunakan sepatunya mereknya Puma. Mahal nggak merek Puma? Mahal banget. Dikasih tahu, Pak, hati-hati Pak berjalan, di depan itu ada duri Pak. Lalu apa jawabnya? Bodoh amat. Apa jawabnya? Bodoh. Padahal Pak Ahmad aja nggak bodoh. Bodoh. Berjalanlah. Dikasih tahu, sebenarnya dia itu nggak mau dikasih tahu. Benar. Begitu dia berjalan, duri yang ada itu kotoran kerbau, tingginya 1,5 meter, keinjek sama sepatu yang baru, kotor, celananya juga kena. Balik lagi, Pak, terima kasih tadi. Coba kalau Bapak ngasih tahunya berkali-kali ke saya, ini sepatu saya bukan kotor lagi, blepetan, celana juga kotor. Coba kalau tadi saya mendengar, diingetin sama Bapak, tidak seperti itu. Nah, jadi di dalam Al-Quran Allah berfirman, Pas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ini kewajibannya. Pas'alu, perintah dari Allah. Pas'alu ahla dzikri, beritahulah orang-orang yang enggak tahu. Pas'alu ahla dzikri. Tapi di ayat ini, tanyakanlah kepada ahli dzikir. Misalnya ada orang pesantren di Gontor. Cabang Gontor itu kalau di Perancis apa? Perempatan Ciamis, Dewasari, itu namanya Pondok Pesantren Darussalam. Pimpinannya Kiai Haji almarhum Haji Irfan Hilmi, itu cabang Gontor. Saya di situ dapat S3, SD, SMP, SMA, jadi dapat S3. Selesai dari situ,
saya ke Jakarta, yaitu ke Senopati Darul Rahman. Itu tahun 80, ketemu dengan Kiai Sepuh Kiai Haji Syukron Makmun. Nah, saya kembali lagi ke Manonjaya, Tasikmalaya, Pondok Pesantren Miftahul Huda. Sampai sekarang cabangnya masih sedikit. Ada 3012, ada di Turki, di Malaysia, ada di Brunei Darussalam. Kalau di Jakarta banyak orang Betawi alumni-nya di sini. Pimpinannya Wafer Apandi. Putranya pernah yaitu menjadi anggota DPR RI di lantai 16. Memanggil ke saya, Kiai Haji Asep Ahmad Mausul. Orang sudah bilang, Kadir kesini, nggak mau kan? Kesini kita ngobrol. Jadi di lantai 16, komisi 8. Jadi ketika kita sudah tahu, kasih tahu orang lain. Nah, kewajiban kita tolabul ilmi, menuntut ilmu. Nah, ketika kita menuntut ilmu di majelis dzikir, seperti kita duduk sekarang, barang siapa orang yang duduk di majelis dzikir, majelis taklim, jangan lama-lama, sesaat saja itu sama dengan orang beribadah 80 tahun. Walaupun usia tidak sampai 80 tahun, tapi mendapatkan pahalanya 80 tahun. Itu 80 tahun kali 80 tahun nanti di akhirat. Satu harinya aja dibandingkan dengan dunia itu 1000 tahun. Satu hari di akhirat 1000 tahun. Ini dapat 80 tahun. Jadi orang yang duduk sesaat saja. Makanya idza marartu, apabila kamu melewati Raudhatul Jannah, taman surga, jangan hanya sekedar lewat, mampir walaupun sejenak di majelis ilmu. Makanya kalau habis sholat nih, ada yang mau ngajar, baca dulu tadi Pak Imam kita nih, Pak Ustaz Judi, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa'alina rabbana bisalam wa adkhilna jannata. Nah, ketika nanti masuk di Masjidil Haram, melihat Ka'bah, itu begitu melihat yang akan dibaca itu Allahumma antas salam. Ini kadang karena kesibukan orang, mungkin ada panggilan, bukan Allahumma antas salam, Allahumma lantas jalan. Tapi saya juga kadang karena katanya Bapak masih sibuk banget ya. Iya, saya ada undangan, ada panggilan. Bukan masalah sibuk. Siapapun yang dipanggil, diundang, nggak bakal bisa menolak. Panggilan
toilet. Apa? Siapa yang bisa nolak? Daripada kompor panggilan gitu. Jadi ternyata untuk bertanya itu ngaji itu sangat bermanfaat, tapi harus undur maqalat. Perhatikanlah, lihatlah apa yang disampaikan. Jangan terlalu memperhatikan siapa yang menyampaikan. Wah, ini yang menyampaikan dia besar, dia ini besar, sampai masjid itu penuh karena yang datang kiai besar. Yang datang kiai kecil, kiai kecil. Yang datang 1-2 orang, kiai kecil. Kalau yang besar, siapa tuh yang datang? Habib. Wah, yang datang banyak. Jadi undur maqalat, perhatikan apa yang dibicarakan, disampaikan. Wala tandur maqalat, jangan melihat yang menyampaikannya. Sebenarnya kita yang hadir di sini manusia lengkap, ada jasmani, ada rohani. Nah, kemudian berhubungan dengan tahsin, ketika kita mempraktekkan sholat, apalagi mau sholatnya di masjid, kasih tahu orang yang lupa, karena al-insan mahalul khoto' wal nisyan. Manusia itu mempunyai sifat kalau enggak lupa suka salah. Yang penting tidak lupain dan tidak pura-pura lupa, pura-pura salah. Kasih tahu, barangkali lupa. Ketika mau masuk masjid itu zikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu masuk, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, jangan langsung melangkah ke pintu masjid. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli dunubi waftahli abwaba rahmatika. Ya Allah, ampuni kesalahan dan dosa kami, bukakanlah pintu rahmat untukku. Baru kita melangkah sambil berjalan juga. Itu kalau lupa. Tapi jangan selama-lamanya lupa. Makanya yang sudah tahu ingetin. Allahumma firli dunubi waftahli abwaba rahmatika. Itu masuk ke masjid. Udah di masjid supaya mendapatkan pahala iktikaf. Nah, kalau cuma masuk dapat rahmat tetap, tapi tidak mendapatkan nilai iktikaf. Kenapa? Karena enggak ada di dalam hatinya niat iktikaf. Harus pakai niat iktikaf. Begitu masuk di masjid sambil berjalan, berjalan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul iktikafa fi hadal masjidi. Kita bersama-sama saja ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Nawaitul iktikafa fi hadzal masjidi ma dumtu fihi taqarruban lillahi ta'ala. Saya niat iktikaf di masjid ini. Selama saya beriktikaf, saya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan niat lillahi ta'ala. Wah, itu kepanjangan dan belum hafal niat. Cukup begitu masuk Bismillahirrahmanirrahim, saya niat iktikaf dengan bahasa kita, itu cukup. Di dalam hati Bismillahirrahmanirrahim, saya iktikaf, cukup mendapat nilai iktikaf di masjid. Nah, itu boleh dilihat di dalam kitab Subulus Salam, Bukhari Muslim, Sahih Muslim, atau di dalam kitab yang paling besar itu dulu waktu saya di pondok, lengkap itu di dalam kitab Al-Um. Nah, kalau yang diambil dari Bidayatul Hidayah, ini jadinya ini tuntunan sholat lengkap dari Bidayatul Hidayah. Nah, kasih tahu orang yang sholat sendiri, terutama lagi sholat sendiri. Kalau berjamaah ada imamnya enggak khusyuk, makmumnya juga bukan Allahu Akbar, tapi Allahu Akbar. Berai itu ingat, tadi naruh dompet di mana nih. Jadi waktu baca Alhamdulillahirobbilalamin, Allahu Akbar, bukan bar. Jadi ingat kemana-mana. Ada salah satu jamaah, satu saja yang khusyuk, semuanya mendapatkan nilai 27 derajat, dan ibadah sholatnya yang berjamaah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kelebihan daripada sholat berjamaah. Nah, sekarang yang sholat sendirian harus menggunakan ilmu baca Al-Quran, ilmu tajwid, panjang dan pendeknya perhatikan. Mari kita bersama-sama membaca ketika sami Allahu liman hamidah, karena ternyata rusaknya, batalnya orang yang sholat, satu, tidak ada tumakninah, karena tumakninah merupakan salah satu rukun sholat. Misalnya begini, sami Allahu liman hamidah, tangan belum berhenti, belum tumakninah, masih ada gerakan. Makanya Buya Kiai Haji Syafi'i Al-Hajami Almarhum sami Allahu liman hamidah, karena ditakutkan tidak tumakninah, masih ada gerakan tangan. Dan itu kita harus merasakan, menikmati sedang berhadapan dengan Allah, berbuat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hancurnya, rusaknya sholat seseorang diantaranya ketika iktidal, sami Allahu liman hamidah, langsung rubuh kayak pohon pisang, rubuh, dan itu enggak sah sholatnya. Tuh, lihat di dalam takrib. Nah, kemudian ketika kita sami Allahu liman hamidah, yang paling sedikit kan seukuran subhanallah, itu cukup.
Tapi harus tidak ada gerakan. Tumanina itu berhenti setelah bergerak. Rasulullah memberikan contohnya supaya peredaran darah ke otak lancar, bagus, sehingga dengan tidal yang benar maka menjadi sehat. Nah, dibacalah di sini nih. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba. Bacanya pakai tajwid. Jangan begitu. Jadi harus dibaca. Makanya ini gunanya ada tuntunan sholat lengkap. Ini udah himpunan dari berbagai macam. Dari Mahali juga udah ada di sini kita. Nah, kemudian ketika tahiyat, at-tahiyatul mubarakatuh sholawatullah, jangan begitu. Jadi pakai koma, pakai jeda. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatullah thayyibatun lillah. Assalamu alaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Begitu, itu salat sendirian. Nah, kemudian subuh ada apa tuh? Kunut ya, baca kunut nih. Jadi Allahumma hdini kalau sedang sendirian. Kalau lagi berjamaah imamnya Allahumma hdina. Ya, kami dina. Kalau ni fiman hadai, haknya enggak ada alif. Jangan fiman hadai, tapi hadai gitu. Wa afini fiman apain, jangan apain, tapi harus apain. Perhatikan tajwid panjang dan pendek. Apalagi baca Fatihah yang idhar jangan dibaca ihfa. Tadi di Al-Kausar tuh kedengaran nggak pakai ilmu, nggak pakai tajwid, nggak tahu siapa imamnya. Alhamdulillah, mim bertemu dal itu idhar, bukan ihfa. Batal Fatihahnya kalau menggunakan ihfa, itu idhar. Nah, kemudian kalau untuk panjang pendek tetap sah. Ini orang baca kurang panjang, masih satu ini. Kalau satu harokat, bismillah, bismillahirrahmanirrahim, itu satu harokat. Aturan dua harokat. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Jadi hitungannya seperti detik dalam ini jam, tik tik. Nah, itu dua harokat. Ini baru tik. Bismillahirrahmanirrahim, jadi harus bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu diperhatikan bacaan tajwidnya. Untuk penutupnya, mari kita bersama-sama membaca salah satu surah, yaitu surah supaya kita nanti di akhirat bisa meminum air di telaga Kausar, yaitu surah Al-Kausar. Hubungannya dengan apa? Kurban. Ya. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mari. Bismillahirrahmanirrahim.
Sadaqallahul adzim. Berarti materi tahsin udah selesai. Kenapa? Udah sadaqallahul adzim tadi. Nah, oleh karenanya muadzin juga Allahu akbar itu kap itu di pangkal lidah bukan a ya. Terus Allahu akbar berhenti Allahu akbar jadi pakai jeda. Nah kalau mau diwasal itu pun harus benar. Allahu akbar Allah enggak ada Allahu akbar Allahu akbar. Adanya Allahu akbarullah domah gitu. Nah, jadi kalau Dewan Yuri ini alma mater Dewan Yuri saya pakai ini di Jakarta Selatan belum tentu ada 10 orang yang punya ini karena harus melewati STQ seleksi tilawatil Quran. Ini yang menyeleksinya pori-pori tingkat dunia. Baik, mari kita bersama-sama berdoa semoga dengan adanya kita hadir di majelis taklim Allah berikan kesehatan kepada kita, kepada keluarga, rumah tangga, tetangga, dan sehat segalanya jasmani dan rohaninya. Begitu juga sehat kerabat saudara semuanya ya. Mari kita berdoa dengan tulus ikhlas, semoga doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Tawassalna bita'alumi tawassalna bita'alimi an tarzuqana al-wasi'ah wa an tarzuqal amanah. Kami tawassul dengan pengajian, kami tawassul dengan pengajaran. Semoga Allah memberi rezeki, keamanan dan kedamaian. Allahumma firli wali walidayya, Allahumma firli wali walidayya, Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira birahmatika ya arhamar rahimin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.